Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Arya. Di video kali ini kita akan membuat part 2 dari video sebelumnya, yaitu tentang cara teknik pengukirannya. Nah, jadi sebelum kalian memasuki videonya, jadi kita di sini ada beberapa kertas solek sisa. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan caranya untuk menggambar polanya, atau bisa dibilang morken ya. Nah, jadi kita akan langsung saja ya menggambar. Nah, di sini kita ambil contoh simpel saja dulu ya. Kita membuat hiasan seperti petitis dulu ya. Nah, di sini kan untuk langkah awal itu kita buat pola bulat seperti ini. Ini contoh simpel yang saya berikan ya. Jadi buat yang baru belajar itu kalian tuh pasti akan membuat polanya seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa mengisikan seperti ini. Ini untuk yang baru belajar pasti dia akan membuatnya seperti ini. Nah, ini untuk contoh yang orang-orang yang baru belajar mengukir ya. Setelah itu kalian bisa mengisikannya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini untuk yang baru belajar. Nah, misalnya kalau sudah biasa megang pahat gitu, sudah tahu pola itu, biasanya mereka tuh membuatnya seperti ini aja. Langsung saja. Nah, contoh seperti ini. Tinggal garis-garis seperti ini saja, pasti sudah tahu oleh tukang ukirnya, sudah diketahui oleh tukang ukirnya. Tinggal seperti ini saja. Nah, itu untuk yang sudah ahli di bidangnya. Tapi kalau kalian baru-baru tuh, kalian pasti membutuhkan seperti ini supaya kalian tahu yang mana saja harus dilubangi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu kertas yang sudah siap diukir. Seperti ini polanya. Ini merupakan ukiran untuk pembuatan kuir atau kampit daro untuk layangan janggan berukuran 1 meter. Nah, di sini saya akan mengukirnya. Kita paku dulu supaya fungsinya paku ini supaya tidak bergeser-geser seperti ini ya. Kita paku lagi bagian sini. Nah, ini maaf ya, pakunya terlalu besar ini. Kita taruh yang di sini. Ini kita taruh di sini. Nah, di sini saya menggunakan pahat ukir seperti ini ya. Nah, untuk kalian yang mengukir tuh, kalian tidak bisa hanya menggunakan pahat saja. Seperti halnya menggunakan pisau itu, jika keset itu kalian pasti menggunakan minyak sedikit ya. Di sini saya tidak menggunakan minyak, tapi saya menggunakan sabun.
fungsinya untuk pelumas. Nah, jadi kita akan mengambil pola di sini, cocokkan dengan bentuk pahatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan cocok nih. Kita langsung betok pelan-pelan. Butuh kesabaran yang cukup banyak dan fokus yang cukup tinggi ya. Nah, ini yang lurusnya. Nah, kan sudah lepas nih. Nah, berbentuklah seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini sedikit agak susah ya, karena ini membentuk pola. Harus hati-hati. Nah, ini harus pas tengah-tengah ya. Ini juga misalnya kalian ini kan tidak sama ini dengan apa namanya, dengan polanya, tidak masalah sebenarnya. Yang penting dia mau pas lah gitu ya, bisa dibilang pas untuk sebuah payasan. Ini payasan biasa, ini model-model masih bisa dibilang standar. Ini untuk khusus pemula semuanya. Nah, ini kita harus membuat cukupan dulu sedikit. Nah, bisa kalian lihat kan. Nah, sekarang kita memilih yang ini ya, ukurannya lebih besar sedikit untuk lingkaran yang besar. Misalnya saya itu membuat 2 lapis langsung ya, karena supaya gimana ya, mempersingkat waktu. Jadi kalau satu-satu begini sebenarnya bagus sih, cuma waktunya jadi lama. Maka dari itu membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat sabar sekali. Biasanya sih risikonya punggung itu sakit. Saya biasanya ngalamin seperti itu ya, punggung sakit. Kalau di Bali itu sakit bangkiang gitu bisa dibilang. Nah, bisa dilihat kan hasilnya. Mungkin kurang rapi ya. Nanti kita rapikan lagi sedikit, karena saya juga susah sedikit kalau membuat video sambil mengukir tuh agak susah. Ini bagian yang agak sulit juga ya, harus benar berhati-hati. Salah sedikit bisa melenceng ya ke garis lainnya. Nah, jadi buat ya kalian yang ingin tahu di mana membeli, saya di mana membeli pahat, saya membelinya di Gianyar. Biasanya di Banjar apa namanya, di timur lapangan Astina tuh. Saya membeli dulu harga sekitar 300 ribuan tahun 2017 kalau nggak salah itu. Kalau sekarang mungkin kurang tahu saya. Ini satu setnya berisi 21 pieces pahat yang berbagai bentuk dan ukurannya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa kalian lihat kan. Kalian juga sebenarnya harus tahu ya bentuk-bentuk pahat tuh sebelum kalian memulai mengukirnya. Fungsinya untuk memudahkan kalian mengambil pahat, jadinya lancar seperti saya ini. Kita cukup melihat ujungnya saja sebenarnya. Kan seperti ini jadinya. Dan pada mengukir itu kalian menggunakan imajinasi kalian untuk membuat pola-polanya. Seperti biasanya ada orang memadukan menggunakan pola
ukiran wayang itu digabungkan ke sini bisa juga sebenarnya, tergantung imajinasi saja sebenarnya. Ini harus agak fokus sedikit ya, salah sedikit bisa melenceng ya. Kalian juga harus tahu mana yang duluan diukir, mana yang seharusnya belakangan diukir, seperti itu. Seperti ini contohnya. Nah, mana yang kecil itu ya? Ya, ini ya. Nah, ini baru 50% lah bilang ya untuk ukirannya. Untuk keseluruhannya itu baru 30%-an. Karena banyak proses-proses yang harus dilalui. Seperti misalnya selesai mengukir itu kita ingin mengisi kaca gitu. Jadi kita harus memasangkan cangkok. Seperti di video sebelumnya itu saya sudah buatkan contohnya pasang cangkok itu seperti apa. Dan misalnya ingin payasannya itu kaku atau kekeh, itu biasanya diisiin tulang lindung atau diisiin penyalin atau rotan di pinggir sininya. Itu membuat payasan menjadi lebih kaku dan tahan lama. Nah teman-teman, ini adalah hasilnya. Bisa kalian lihat, ini adalah hasilnya. Setelah proses ini belum bisa dicat ya. Mungkin kalian ingin memasangkannya seperti tulang lindung atau bisa dibilang ini apa namanya, rotan gitu, pasang di sini ini. Ya di sini kalian pasang. Fungsinya itu untuk membuat dia lebih kaku atau kekeh. Setelah itu jika kalian ingin memasangkan kaca pada sisi sini ini, kalian bisa menggunakan cangkok atau langsung saja lem. Jadi kalau kalian mengelem, usahakan kalian cat dulu atau warnakan dulu menggunakan Prado, atau kalian bisa menggunakan cat super. Contohnya seperti ini ya. Nah ini merupakan payasan yang sudah lama ya, tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Ini merupakan payasan untuk di papan nama tuh. Nah seperti contoh ini, itu merupakan payasan papan nama. Ini saya buat kurang lebih 1 hari full tanpa ada jeda istirahat. Karena pas waktu itu ada acara, kebetulan saya Amin 1 disuruh membuatkannya, jadinya cepat-cepat saya buat. Ini adalah versi simpelnya. Jadi kalau kalian mau membahas tentang payasan lagi masih banyak sekali. Ada yang menggunakan tali untuk membuatnya dia kaku, ada yang menggunakan rotan atau penyalin juga sering dibilang untuk masangkan cangkok itu. Kadang-kadang ada yang masih pakai cangkok, ada yang langsung ngelem. Zaman maju serba praktis gitu.
Jadi sekian dulu video dari saya. Ini adalah merupakan contoh hasil akhirnya. Jadi setelah ini kalian bisa mengecat dasar dulu, misalkan warna merah ya. Jadi cat dasar warna merah setengah kering itu baru kalian prado, atau bisa langsung kalian prado, cuma ya lebih banyak memakan pradonya. Jadi kalian bebas ya. Ini fungsinya untuk ditaruh di kuir atau di layangan jamban. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Dan jika ada kritik dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kalau ada kesempatan pasti saya akan balas komentar-komentar kalian ya. Jadi sekian dulu, terima kasih telah menonton video.